Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesa Jaran Rusman, NRP 23-2020-006 dari kelas A, dan saya akan mempresentasikan metodologi penelitian milik saya. Dan ini judul saya adalah pengaplikasian penginderaan jauh untuk pemantauan aliran dalam pendangkalan Waduk Saguling. Dan di sini ada peta tata guna lahan daerah aliran Sungai Citarum Saguling. Dan untuk latar belakangnya, waduk adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menampung air sungai. Dan bangunan waduk ini dibuat karena sungai-sungai di Indonesia memiliki kelebihan air saat musim hujan dan dapat dan debitnya sangat kecil apabila musim kemarau. Dan itu pun debit air musim kemarau dan musim hujan akan berbeda tergantung kondisi alami ataupun antropogenik. Sebagai tempat penampungan air, Waduk Saguling mempunyai kapasitas daya tampung air tertentu dan kapasitas tersebut dapat berubah karena kan adanya aktivitas alami dan akibat dari pendangkalan waduk. Itu pun akibatnya dapat mengurangi umur waduk tersebut. Dan Waduk Saguling ini adalah waduk buatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Waduk ini pun merupakan salah satu dari 3 waduk yang membendung aliran Sungai Citarum, yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. Luas daerah genangan waduk ini sekitar 5.600 hektar dengan volume tampung awal 875 juta meter kubik air. Dan Waduk Saguling direncanakan hanya untuk keperluan menghasilkan tenaga listrik. Pada tahap pertama pembangkitan tenaga listrik yang dipasang berkapasitas 700 MW, tetapi bila di kemudian hari ada peningkatan kebutuhan listrik, pembangkit dapat ditingkatkan hingga mencapai 1.400 MW. Dengan mempertimbangkan masalah di lingkungan daerah itu, Saguling ditata ulang sebagai bendungan multiguna, termasuk untuk kegunaan perkembangan lain seperti perikanan, agri-akukultur, pariwisata, dan lain-lain. Penyebab utama pendangkalan waduk terjadi karena aliran permukaan mengangkut sedimen dari beberapa daerah tangkapan hujan. Dalam suatu daerah aliran sungai yang degradasi daerah aliran pantai sungai di Indonesia saat ini mengalami keadaan yang memprihatinkan dengan tandainya 60 DAS dalam kondisi kritis berat. Pengangkutan sedimen melalui aliran permukaan sebagai penyebab pendangkalan waduk tersebut karena akibat alih fungsi lahan, seperti yang dijelaskan oleh Elswife 1982 dalam Aprisal 2014 dan Sinukaban 2014 bahwa hilang atau rusaknya penutupan vegetasi permanen hutan di bagian hulu, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dan penerapan teknologi pengelolaan lahan atau pengelolaan DAS yang tidak memenuhi syarat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pendangkalan pada waduk. Daerah di sekitar Waduk Saguling berupa perbukitan dengan banyak sumber air berkontribusi pada waduk. Hal tersebut membuat bentuk Waduk Saguling sangat tidak beraturan dan banyak teluk. Daerah waduk ini asalnya adalah berupa daerah pertanian, daerah perikanan, dari waduk berhadapan dengan tekanan kuat dari populasi penduduk. Hal tersebut terjadi karena 50% dari populasi terdiri dari petani dengan tingkat tumbuhan tinggi. Peningkatan populasi petani tersebut mengakibatkan berkurangnya lahan yang dapat diolah sehingga memaksa mereka mengembangkan lahan pertanian mereka. Dan selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, ada beberapa bulan dalam setahun untuk cuaca ekstrim di daerah sana. Yang kedua, besarnya sedimen yang masuk ke Waduk Saguling.
Dan yang ketiga, bagaimana frekuensi kerapatan padat penduduk daerah tangkapan hujan Waduk Saguling. Dan di sini ada tujuan penelitian saya. Yang pertama, kedapatan penduduk di daerah tangkapan hujan dibatasi pada kondisi lahan yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya penangkalan waduk saguling. Dan untuk tujuan penelitian yang kedua, besarnya sedimen yang masuk ke waduk saguling tidak dikaji. Sedimen hanya dibahas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penangkalan waduk, tidak mengkaji tentang debit sedimen serta laju aliran permukaan yang mengaliri waduk sebagai penyebab sedimentasi pada waduk. Dan di sini ada manfaat penelitian saya. Yang pertama, bermanfaat bagi masyarakat luas untuk mengetahui sedimentasi tanah dan kedalaman air, dan dapat mengetahui berapa lama lagi sedimentasi itu akan mencapai puncaknya. Dan yang kedua, membantu pemerintah mengetahui seberapa lama lagi sedimentasi itu semakin naik dan akan mencapai puncaknya. Yang ketiga, bermanfaat bagi pemerintah memberikan peta kontur Waduk Saguling. Dan di sini ada metodologi penelitian saya. Yang pertama, kita harus mengambil data batimetri dari tahun sekian dan kita harus merektifikasi, dan habis direktifikasi kita harus mendigitasi data batimetri tersebut dan membuat peta kontur. Dan apabila sudah membuat peta kontur, akan terjadinya peta kontur, dan kita habis mendapatkan peta kontur, itu dapat menghitung selisih kedalaman. Dan setelah dapat selisih kedalaman, kita akan merekomendasikan potensi lokasi pendangkalan di masa yang akan datang. Dan dari data batimetri tersebut, kita bisa membandingkan antara data batimetri yang satu dengan yang lainnya. Dari tahun sekian dengan tahun sekian, dan kita membuat peta kontur. Setelah jadi peta kontur, kita akan menghitung selisih kedalaman apabila sudah mendapat selisih kedalaman, dan itu juga akan menjadi rekomendasi potensi lokasi penangkalan di masa yang akan datang. Dan penelitian ini menggunakan dua data batimetri dengan tahun pengamatan berbeda, yaitu data batimetri. Data batimetri merupakan data yang masih berbentuk gambar atau data analog, sehingga perlu dilakukan konversi melalui proses rektifikasi dan digitasi. Dan hasil dari konversi tersebut akan menghasilkan data yang akan dibuat peta kontur sehingga menghasilkan peta kontur. Dan di sini ada batas masalah saya. Batas masalah yang pertama, tidak mengkaji tentang debit sedimen serta laju aliran permukaan yang mengaliri waduk sebagai penyebab sedimentasi waduk. Dan yang kedua, besarnya sedimen yang masuk ke waduk tidak dikaji. Sedimen yang hanya dibahas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pendangkalan waduk. Dan yang ketiga, penutupan jalur di daerah tangkapan hujan dibatasi pada kondisi lahan yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya pendangkalan waduk. Dan di sini ada sistematika penulisan laporan yang saya buat. Untuk bab pertama, pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Dan yang bab kedua, tinjauan pustaka, berisi tujuan dari literatur yang digunakan dan kerangka teori menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian mengenai judul yang diangkat. Dan yang ketiga ada di bab 3 ada metodologi penelitian, proses penelitian, penelitian pendekatan, jenis penelitian, subjek penelitian. Dan di bab 4 ada hasil dan pembahasan, berisi hasil yang digunakan dari proses hasil penelitian dan data. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan yang dihasilkan dari seluruh penelitian.
yang mengandung jawaban dari rumusan masalah yang telah dimunculkan dan saran untuk penelitian ini. Dan ini ada daftar pustaka. Saya mengambil dari beberapa jurnal yang saya telah kerjakan di proposal metode penelitian ini. Di sini ada 8 yang saya jadikan referensi untuk membuat jurnal saya, jurnal jurnal metodologi penelitian. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kata atau ada salah kata atau pembahasan yang tidak jelas. Selebihnya, terima kasih. Saya Maesa Jaharan, Nur Usman, NRP 23 2020 006.